Tibalah kita di acara inti, acara yang sangat dinantikan oleh kita, yaitu ceramah Targhib Ramadan sebagai pembekalan kepada kita agar kita mampu mengisi Ramadan yang hitungan beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan kita diizinkan kembali merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak ceramah sebagai pembekalan kepada kita yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Ali Fikri LCMA. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia pada pagi hari ini bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan agar dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita umatnya yang terus berusaha untuk mengikuti ajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan beserta seluruh staf, Ketua Pengurus Harian beserta seluruh kabak, Bapak Ibu Kepala Sekolah TKIT, SDIT, dan SMPIT, Bapak Ibu Komite SDIT, TKIT, dan SMPIT, beserta seluruh orang tua murid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga yang kami banggakan seluruh guru dan karyawan Yayasan Ummul Qura Depok. Hari ini kita akan membahas sebuah persiapan di mana kita ingin membuktikan bahwa kita bahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita yang sudah berdoa dengan Allahumma barik lana, lanjutkan, fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu salah satu wujud dari kebahagiaan kita ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Dari bulan Rajab kita sudah memulai untuk membaca doa tersebut. Mudah-mudahan ini salah satu dari cara kita untuk bergembira sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dalam sebuah hadisnya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, syahrun yang penuh atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melakukan saum atau puasa di bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang akan dibuka seluas-luasnya pintu surga pada saat bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan dikunci, ditutup rapat-rapat seluruh pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Wa fihi lailah, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim, barang siapa yang tidak dapat kebaikan di dalam malam tersebut,
maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan, ini materinya cukup menantang ya. Selangkah lebih maju. Oh, melangkah ya, bukan selangkah. Melangkah lebih, oh selangkah betul ya. Ya, selangkah lebih maju. Selangkah lebih baik. Sambut Ramadan mulia. Selangkah. Kenapa selangkah, Pak? Kenapa enggak satu langkah? Ya. Jadi jangan selangkah, Pak, satu langkah. Harus ada kalimat satunya, Pak, harus. Ya. Jadi satu langkah, ya, bukan selangkah ya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang bagaimana, mungkin saya menganggapnya dengan kalimat melangkah ya. Bukan cuma selangkah tetapi melangkah ya, untuk kita bisa lebih maju dan kita melangkah supaya lebih baik ya. Memang perlu tahapan ya, perlu tahapan. Tahapan itu mulai dari satu, terus satu lagi, terus satu lagi, itu namanya melangkah ya. Satu demi satu ya. Nah, maka dari itu kita akan selangkah lebih maju ya, melangkah lebih maju, selangkah lebih baik, melangkah lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebaikan dengan melangkah tersebut? Ya, oleh karena itu saya katakan ini lama-lama kita menjadi yang terdepan kayak iklan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang biasa kita nyanyikan, Ummul Qura. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi yang terbaik, berarti saat melangkah kita harus jadi yang terdepan. Ya, ini nggak ada kaitan dengan iklan. Ya, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai materi, saya mau bertanya dahulu. Kalau kita ingin melangkah, ya apalagi ini cuma satu langkah, ya mudah-mudahan persiapannya tetap banyak walaupun satu langkah, ya. Kira-kira persiapan apa saja yang kita perlu lakukan agar bisa lebih maju dan lebih baik? Jadi sebelum saya sampaikan materinya, saya mau tanya dulu nih, kira-kira yang mau ditanya siapa? Angkat tangan yang mau ditanya. Biasanya nggak ada yang mau angkat tangan. Ada yang siap? Persiapan apa yang sudah dilakukan untuk kita selangkah lebih maju, untuk kita menjadi selangkah lebih baik? Siapa yang siap untuk ditanya? Oh, Pandang. Ya nggak apa-apa, Pandang. Bilang aja udah siap dari tadi. Baru mau ngasih mic ke Ustaz. Gitu ya. Baik, gitu ya. Saya soalnya nggak kelihatan di angkat tangan tadi di belakang saya. Jadi Pandang nih yang mau tanya ya. Baik Pandang, ya kalau kita mau melangkah, persiapannya apa nih yang paling utama ya? Yang perlu dipersiapkan. Kalau mau melangkah, pastikan fisik kita harus sehat dulu, Ustaz. Ya, fisik sama tenaga mungkin, Ustaz. Fisik sama tenaga, eta kayaknya. Iya. Lalu saya tanya sekarang Pandang ya, karena kalau saya tanya yang lain nanti kasihan dengan Pandang aja ya. Yang udah ujung tangan tapi saya nggak lihat di belakang saya. Kira-kira tabungannya udah punya belum? Sedikit, Ustaz. Sedikit ya. Ketika kita akan melangkah untuk kemanapun biasanya ada ya diperlukan tabungan ya. Namun yang paling penting dan paling utama, setiap kali ada sahabat yang mau pergi, biasanya Rasulullah pesannya apa? Ustaz Endang? Ada yang tahu? Ketika Rasulullah ada sahabatnya yang pamitan akan pergi, apa yang dipesan? Yang pertama, bekal apa? Takwa. Takwa. Ya, bekal takwa.
Nah, sejauh mana? Apakah kita sudah mempersiapkannya atau belum? Nah, bagaimana kita akan menjadi yang lebih maju dan menjadi lebih baik kalau persiapan takwanya belum kita lakukan? Untuk itu mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa kita upayakan bersama mulai dari sekarang untuk bisa lebih maju dan lebih baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di bulan apa? Rajab. Tanggal berapa? 15 bulan Rajab. Berarti berapa hari lagi bulan Rajab akan berakhir? Antara 14 atau 15 hari lagi bulan Rajab akan berakhir. Mari kita mulai untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita, melaksanakan berbagai kegiatan ibadah di bulan Rajab tersebut. Dua ayat tadi yang dibaca oleh Ustadz Ian itu mengingatkan kita untuk melakukan berbagai macam upaya agar kita siap untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan dua ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Ian. Yang pertama mengingatkan kita tentang bulan-bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Nah, tadi dibacakan di antaranya ada 4 yang masuk dalam kategori bulan haram. Kira-kira ada yang hafal? Saya kasih hadiah 4 bulan haram, tapi tidak boleh dari jajaran manajemen dan kabak yang jawab. Silakan dari Bapak Ibu guru yang mau menjawab, silakan. Nanti hadiahnya dari Pak Wibi. Bulan-bulan haram ada 4. Angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Kalau nggak ada yang menjawab, ada. Alhamdulillah. Diri. Nama siapa? Silakan. Sebentar itu dulu. Mic-nya dulu. Ya silakan. 4 bulan haram. Ya silakan. Nama saya Iin Setiawati dari SDIT, Pak. Ya. Untuk bulan yang haram itu yang pertama Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Walaupun urutannya tidak berurutan, tapi alhamdulillah betul. Berarti bulan ini termasuk bulan haram. Alhamdulillah. Boleh nggak dilanjutin sedikit pertanyaannya? Apa saja? Diri dulu. Apa saja yang disunahkan atau yang diperintahkan untuk kita lakukan di bulan-bulan haram? Dilarang berperang, Ustaz. Dilarang berperang, itu larangannya. Terima kasih, satu aja dulu. Yang lain mungkin ada yang mau menjawab pertanyaannya? Ya. Apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan selama di bulan-bulan haram? Ada lagi yang mau angkat tangan? Ada? Pak Luki, silakan. Tadi yang dilarang sudah disampaikan. Sekarang yang dianjurkan, diri. Kalau tidak salah perbanyak istighfar, Ya, terus kemudian puasa, Ya. dan sedekah. puasa dan sedekah. Jazakallahu khair, katakanlah. Ya, baik. Walaupun masih banyak lagi ya. Kalau mau dijawab dengan jawaban yang umum adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disebut sebahagiannya, yaitu dengan kita banyak istighfar, kita banyak tilawah Al-Quran, kita banyak saum, kita banyak sholat sunnah, qiyamul lail. Tetapi hati-hati, banyak kegiatan di bulan Rajab yang hadisnya hadis dhaif dan hadisnya hadis palsu, sehingga jangan sampai kita sudah mengerjakan sesuatu ibadah di bulan Rajab tapi justru malah hadisnya hadis palsu. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ibadah yang hanya melelahkan
akan tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Baik, ya, itu adalah di bulan Rajab. Dan nanti kita akan masuk lagi di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini ada ibadah favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau menjawab apa ibadah favorit Rasulullah di bulan Sya'ban? Ingat, manajemen dengan kabak tidak boleh angkat tangan. Termasuk kepala-kepala sekolah tidak boleh angkat tangan. Khawatir kalau nanti udah angkat tangan jawabannya salah. Silakan, ada yang mau angkat tangan. Apa jawabannya? Ibadah yang sangat-sangat ya difavoritkan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Nah, di belakang malah ya. Alhamdulillah Pak Hari, silakan. Mana mic-nya ya? Ya. Silakan. Setahu saya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Kurang tepat sih. Tapi silakan. Tadi ada lagi yang angkat tangan di belakang siapa? Andre. Nah, silakan. Oh, ternyata tadi angkat tangannya dipaksa Pak Romli kan ya? Oh, bener aja. Jadi tangannya diangkatin sama Romli. Jadi kelihatan. Ada lagi? Ya, oke, kita anggap benar. Yaitu puasa. Tetapi tidak hanya Senin Kamis. Tapi Rasulullah hampir lebih banyak saum atau puasanya daripada tidak puasa. Jadi sudah kita ketahui apa yang dilakukan ya seharusnya di bulan Rajab dan apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Sya'ban. Mari untuk bisa lebih maju, untuk menjadi lebih baik, kita mulai materinya. Slide berikutnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab dan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, maka selanjutnya adalah untuk menjadi yang lebih maju dan menjadi lebih baik adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau memang kita ingin menjadi lebih maju dan lebih baik, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan yang nantinya akan Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena tujuan di antara ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa di akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi untuk menjadi orang yang bertakwa ada satu perintah di dalam ayat ini, wasari'u. Apa artinya wasari'u? Jadi kayaknya judul melangkahnya kurang pas. Karena wasari'u, kalau wasari'u kiranya apa tuh? Berlari harusnya, bukan melangkah ya. Tapi karena memang segala sesuatunya harus bertahap, maka dimulai sebelum lari dengan melangkah. Bagus judulnya. Jangan kita terlalu ambisi sampai akhirnya habis nafasnya lalu pingsan. Banyak orang yang kalau olahraga berlebihan pingsan. Ya, kalau betul sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang melangkah, kita diajak oleh panitia mulai dari bulan Rajab, ayo kita mulai melangkah pelan-pelan. Ya, nanti di bulan Sya'ban mulai jalan agak lebih cepat. Pas Ramadannya, ayo kita berlari. Mungkin maksudnya panitia seperti itu. Tapi saya nggak dikasih tahu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang bertakwa dan saum kita nanti benar-benar menjadikan kita orang yang bertakwa, ada kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka kita harus bersegera beristighfar, memperbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau saya suruh angkat tangan Bapak dan Ibu sekarang, mau nggak angkat tangan coba semuanya? Semuanya angkat tangan. Apa sih? Takut? Ya, angkat tangan semuanya. Ya. Yang tidak pernah berbuat salah, tetap angkat tangan. Yang tidak pernah berbuat salah, tetap angkat tangan. Loh, ini gimana? Kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu mengakui bahwa pernah berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Tergantung. Kan saya belum tanya salahnya ke siapa. Makanya kalau jawab itu tunggu pertanyaannya selesai. Ini kadang-kadang kalau ditanya pertanyaannya belum selesai, jangan dulu. Salahnya kepada siapa? Kalau salahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan istighfar. Makanya di dalam ayat Al-Quran biasanya ada perintah istighfar. Ada perintah di mana dari apa yang kita lakukan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ada juga ya ayat lain yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi ada mengampuni, ada menghapus. Nah, ini di sini kaitannya dengan mengampuni. Berarti ini lebih kepada yang gede-gede, yang besar-besar. Karena kalau wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ini adalah berarti Allah menginginkan dari kita menyadari kesalahan-kesalahan besar yang kita lakukan untuk segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan menghambat kita untuk bisa masuk surganya Allah, dan ini akan menghambat kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita punya dosa besar dan belum berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosa besar kepada Allah? Mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Itulah dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik, di mana dia melakukan sesuatu dari mulai syirkul asghar sampai dengan syirkul akbar, yang akhirnya membuat dia diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, dan di dunianya sulit untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu dikatakan di sini wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sulit jadi orang yang bertakwa kalau dosa-dosa besar kita belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar yang berikutnya adalah dosa besar antar manusia. Dosa besar antar manusia ini juga sama ya, yang juga akan menghalangi kita untuk masuk surga. Pernah dengar hadis orang yang bangkrut? Pernah kan? Bagaimana orang yang bangkrut itu memiliki pahala yang sebesar gunung, tapi akhirnya masuk neraka karena dia belum memohon ampun dalam artian menyelesaikan dosa-dosa besarnya kepada sesama manusia. Dia sering melakukan kezaliman ya kepada banyak orang tidak di masa hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita melangkahnya ringan, berjalannya menjadi agak lebih cepat, ketika berlarinya bisa ada selalu di depan, maka slide yang berikutnya. Melangkah agar menjadi yang terdepan. Ya, ini saya khawatir salah ngomong nanti jadi iklan gitu ya. Baik, ya. Jadi ketika kita sudah diperintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, itu sifatnya untuk sendirian. Artinya kita bercepat-cepatnya sendirian. Tapi kalau sudah di sini, maka kita sudah bicaranya perlombaan. Kita sudah bicaranya kalau kuda, pacuan kuda. Kalau kita bicaranya adalah balapan, maka Formula E yang jadi unggulan. Yang lain nggak disebut.
Nah ini adalah ya melangkah agar menjadi lebih yang terdepan. Karena kalau kita bicara sendirian, kita selalu menganggap kita sudah yang terbaik. Betul apa betul? Ngaca aja di rumah, coba deh sendirian ngaca. Udah paling laki-lakinya paling ganteng ya. Yang perempuannya paling cantik. Giliran suruh foto berdua, mulai ada pembanding. Foto bertiga, mulai ada pembanding. Lalu yang berikutnya, foto bersama-sama dengan teman-teman yang lain, kelihatan mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Jadi dengan demikian, ya kalau kita ingin memiliki satu ya, kemenangan dalam hidup kita termasuk dalam beribadah, tidak cukup hanya wasari'u, tetapi diperlukan juga fastabiqul khairat. Makanya dulu di zaman Rasulullah ada namanya tempat sabak, ya, dan dibangunlah masjid namanya Masjid Sabak dulu di sana. Karena di zaman Rasulullahnya tempat tersebut dipakai untuk berlomba pacuan kuda atau pacuan onta. Makanya disebut sabak, untuk mengetahui siapa yang paling baik dalam ya mengendarai kuda atau menunggang kuda dan menunggang onta. Maka dulu ada istilah Masjid Sabak, walaupun sekarang sudah tidak ada. Itu dekat dengan Saniatil Wada ya. Nah, berlomba untuk bisa menjadi yang paling baik, ayat inilah yang menjadi panduan kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan. Di bulan Rajab sudah tahu ya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Kira-kira untuk mempercepat menjadi orang bertakwa di bulan Rajab, di antaranya tadi sudah disebutkan yang disunahkan apa saja oleh Pak Luki. Katanya ada saum, kata Pak Luki. Betul Pak Luki? Sudah puasa belum? Ada belum bilang. Ya, sudah puasa atau belum? Kalau belum, bagaimana kita mau berlomba? Kalau ya untuk sendirian saja kita belum bisa. Bagaimana kalau kita mau ngalahin orang lain? Jadi kalau kita ingin mengalahkan orang lain, kan biasanya latihan dulu. Apalagi saya bicara di depan guru-guru nih, setiap kali ada anak yang mau tampil, baik dalam ya pentas ataupun dalam kejuaraan, biasanya kan latihan dulu. Ya, nah kita ini belum melakukan latihan, bagaimana bisa menjadi yang terdepan? Maka dari itu, ya kita perlu ya. Wasari'unya diperlukan untuk pribadi masing-masing, sementara fastabiqul khairatnya kita butuh partner, butuh teman, butuh komunitas, yang mana komunitas tersebut nantinya bisa menyemangatkan kita untuk bisa saling menjadi penyemangat meraih ketakwaan. Dan telah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak dan Ibu sekalian, siap? Siap nggak? Wah, kalau siap enak nih ya. Yang bertugas di dapur siapa ya? Berarti bisa kita liburkan dapur Ummul Qura ya, karena mulai Senin besok kita puasa Daud. Coba yang setuju berapa orang? Nggak ada yang angkat tangan. Padahal ini masih bulan Rajab gitu ya. Kalau memang setuju itu lumayan tuh. Anggaran dapur jadinya insya Allah akan berkurang, hanya tinggal buat siswa saja. Yang buat karyawan lumayan gitu ya. Kas dapur akan semakin bertambah banyak. Tapi ternyata kalau ini didiskusikan akhirnya tidak bisa dijalankan karena nggak ada yang angkat tangan. Diajak saum Daud nggak ada yang mau ya. Belum ada yang siap, bukan tidak ada yang mau. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi fastabiqul khairat inilah yang perlu ada selalu dalam diri kita untuk kebaikan. Dan kebaikan ini maknanya luas. Tapi yang paling utama dan utama itu adalah terkait dengan bab ibadah terlebih dahulu. Makanya
saya kasih contoh dari hadis Rasulullah SAW ada tentang sholat. Tapi kalau dalam bab yang lainnya nanti disiapin makan nggak? Enggak. Sekarang disiapin makan siang nggak? Enggak. Kalau disiapin makan siang antrinya duluan. Tapi giliran sholat antrinya belakangan. Nah itu yang sering terjadi itu seperti itu gitu ya. Nah mari kita balik mindset berpikir kita. Kita sekarang berlombanya untuk hal-hal kebaikan untuk menjadi yang terdepan. Makanya contoh yang saya sampaikan di sini khairu sufufi rijal awaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Untuk laki-laki justru yang paling depan, kalau perempuan justru yang paling belakang. Jadi sop perempuan yang diisi belakang duluan. Gimana Ustaz? Justru para guru kadang-kadang juga yang isunya juga terlambat juga datangnya. Gimana dong? Ya silahkan, tetap ya tidak ada jabatan dalam sholat. Pokoknya yang datang duluan di belakang. Wah bagaimana yang datang belakangan? Mas harus melangkahin sop yang depan. Itulah yang datang belakangan. Nanti lihat ruginya orang yang kalah dalam pertempuran. Ruginya orang yang kalah dalam perlombaan. Ada ruginya. Maka dari itu kita jangan mau kalah ketika ada kesempatan untuk berlomba. Ayo kita berlomba. Ya. Baik, slide berikutnya. Melangkah agar tidak jadi yang terbelakang. Ya. Baik ya. Melangkah agar tidak jadi yang terbelakang. Ya. Di sini Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-'azim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan resiko orang-orang yang kalah dalam melakukan sebuah upaya perjuangan untuk mendapatkan posisi terdepan. Mengapa? Karena banyak sekali godaan-godaan bagi orang yang ada di belakang. Pernah mendengar hadis kambing yang seperti apa yang akan dimakan serigala? Kambing yang sendirian. Kenapa dia sendirian? Bisa jadi karena ketinggalan sama kelompoknya. Karena ya dia lambat, maka akhirnya ketinggalan. Ketika dikejar oleh serigala nggak bisa lari, maka akhirnya dialah yang diterkam oleh serigala. Maka dari itu ya di sini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah mengingatkan kita semua ya agar ketika kita ada kebaikan jangan justru menunda-nunda. Bahkan kalau dalam masalah kita melakukan salat masjid, maka Allah akan menempatkan kita sesuai sejauh mana istijabah kita, respon kita terhadap adzan yang dikumandangkan. Bagi yang menunda, maka berarti seperti itulah keimanannya, suka nunda-nunda. Tapi bagi yang bersegera, berarti seperti itulah keimanannya, yang selalu bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di sini ayat hadis Rasulullah SAW mengatakan bersegeralah melakukan amalan saleh sebelum datangnya fitnah atau musibah. Nah, maka dari itu ketika Rasulullah SAW menyarankan dengan badiru bil a'mali fitanan, itu diibaratkan fitnahnya itu kayak apa sih? Ya, akibatnya nanti itu seperti apa? Kita ilailil mudlim, seperti malam yang sangat kelam, yang sangat gelap. Yang kita baru nyadar, tahu-tahu loh ternyata ini sudah terjadi gelap gulita. Padahal siang harinya dia menjadi orang yang mukmin.
Tetapi ketika terkena fitnah, terkena godaan, maka akhirnya dia masuk ke dalam sebuah malam yang sangat gelap. Nah, maka dari itu ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak jadi yang terbelakang, karena fitnah itu bisa datang kapan saja. Fitnah itu bisa datang secara tiba-tiba ketika kita maksiat kepada Allah, ketika kita melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi makanan dan minuman, maka secara mendadak biasanya fitnah itu datang ke dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang masih belum biasa kontrol makanan halalnya, kalau sudah kita makan makanan yang kurang halal, yang tidak jelas kehalalannya, susah kita mau ibadah, susah kita mau sholat sunnah, susah kita mau qiyamul lail, susah kita mau witir, susah kita mau sholat rawatib. Bagi teman-teman yang sampai saat ini susah untuk sholat rawatib, tolong dikoreksi makanan dan minumannya. Mungkin masih mengkonsumsi makanan-makanan yang belum bersertifikat halal. Seperti itu fitnah, baru satu sumber, baru dari satu pintu. Belum lagi fitnah dalam pintu-pintu yang lainnya yang mungkin masuk ke dalam diri kita, yang secara tidak kita sadari bahwa kadang ada seseorang yang paginya atau pagi harinya menjadi seorang mukmin, secara tiba-tiba sore harinya sudah menjadi seorang yang kafir. Jadi hal-hal yang kayak gitu itulah fitnah. Fitnah harta, fitnah ya wanita, fitnah jabatan, dan fitnah-fitnah yang lainnya datang kadang secara tiba-tiba. Dan khususnya orang-orang yang sudah terbelenggu dengan fitnah di tahun-tahun sebelumnya akan susah keluar dari fitnah tersebut. Makanya jangankan tahunan, jangankan bulanan, harian saja ini fitnah sudah bisa datang ya tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu ya, kalau diilustrasikan, kadang ada seorang laki-laki paginya sebagai seorang mukmin, lalu sore harinya menjadi seorang yang kafir, atau sebaliknya sore hari menjadi seorang mukmin tapi giliran bangun tidur justru sudah menjadi kafir, maka itu sangat mungkin terjadi ya karena dia menjual agamanya dengan materi duniawi. Itu penyebabnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebenarnya susah, kita memang harusnya sudah terbiasa jadi orang susah. Jangan sampai kita tidak membiasakan diri kita menjadi orang susah. Makanya ada perintah saum. Perintah saum itu untuk membuat kita menjadi kuat. Kalau dulu sahabat Rasulullah protes ke Rasulullah, dia kelaparan, mengganjal perutnya dengan satu batu. Jadi orang dulu itu makanya nggak kena mah, ya, yang kena mah bapaknya kali ya, mana mah? Ya, orang dulu itu nggak ada yang kena istilah kena mah. Kenapa? Karena kalau dia lapar nggak dibiarkan perutnya kosong, tetapi diganjal dengan batu. Saya nggak tahu dari sisi ilmu kedokterannya, tapi Rasulullah melakukannya seperti itu. Lalu baru satu batu itu dia ganjal. Namun karena cukup vokal nih sahabat, udah langsung protes ke Rasulullah. Baru ganjal satu batu tapi udah protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nih? Saya udah lapar ya Rasulullah. Ini sudah saya ganjal perut saya dengan satu batu. Rasulullah pun tersenyum. Lalu dipegang aja tangannya, dikasih tahu ganjelan di perut Rasulullah sudah berapa batu? Sudah 3 batu. Jadi kalau umatnya baru lapar satu batu, maka Rasulullah sudah mengganjalnya dengan 3 batu. Siapa yang lebih lapar? Rasulullah lebih lapar. Kalau sekarang kira-kira ada nggak pemimpin yang kayak Rasulullah begitu? Ya, biarkan rakyatnya lapar, yang penting pemimpinnya kenyang, kan begitu ya. Biarkan hutang nanti dibayar oleh rakyatnya, yang penting saat menjabat ya, dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini bahaya kalau diantara kita selalu pengennya di belakang.
Ya, kalau dalam masalah kebaikan orang yang tidak punya ambisi untuk di depan, beresiko. Karena bisa-bisa nanti dia akan menjual agamanya dengan sesuatu yang sangat remeh-temeh, ya, hanya karena untuk materi duniawi. Dan ini sudah banyak sekali yang terkena dengan fitnah ini. Baik, lanjut yang berikutnya. Ya, 6 hal yang dipersiapkan agar melangkah menjadi yang terdepan dalam Ramadan 2024 atau 1445 Hijriah. Yang pertama, silahkan, yang nomor 1 apa ya? Saya bertanya, ini kalau ada bapak-bapak yang masih, jangan jawab ya, cukup pertanyaan saja, jawabannya di hati. Bapak-bapak ada yang masih punya hutang puasa tahun lalu atau tidak? Jangan dijawab. Tapi kalau masih ada yang punya hutang tahun lalu, kayaknya perlu dapat SP. SP-nya masih berapa, Pak? Hah? Dipanggil dulu. Oh, nggak boleh ya kalau langsung dapat SP ya, panggil dulu ya. Tapi kalau memang masih ada yang belum melunasi hutang puasanya tahun lalu, maka itu perlu dipanggil ya. Kira-kira BPI-nya siapa tuh ininya, pembimbingnya atau pembinanya? Pembinanya juga kasih juga, Pak. Ya. Kalau memang masih ada ya. Berarti ini ada sisa 1,5 bulan. Pembinanya harus menyelesaikan. Kalau ibu-ibu masih dimaklumi, kalau memang masih belum. Tetapi sama 1,5 bulan harus diselesaikan. Ya, 1,5 bulan tidak boleh hutang puasa tahun lalu terlewati dengan sampai datangnya puasa tahun ini. Ya, masih ada 35 atau 34 hari lagi. Tidak mungkin ada yang punya hutang sampai 30-an hari lebih. Ya, karena Ramadannya juga kadang cuma 29 hari, kadang cuma sampai 30 hari. Sama, nggak usah pakai angkat tangan kalau saya tanya, apa masih ada yang belum melunasi hutangnya? Nggak usah angkat tangan. Tapi malulah sama diri sendiri. Malulah terutama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kita kesehatan, buktinya bisa datang sekarang, berarti sehat. Ya, ini bulan Rajab bisa melakukan saum sunnah di bulan Rajab, bisa juga melakukan saum pengganti di bulan Rajab, dan di bulan Sya'ban juga nanti seperti itu. Maka dari itu saya selalu bilang, bulan Syawal buat ibu-ibu diutamakanlah untuk membayar hutang. Yang penting 6 hari di bulan Syawal, walaupun itu bayar hutang, puasalah 6 hari. Ya, karena Rasulullah mengatakan cuma atba'u bisittin min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun ya pendapat yang memang bukan jumhur ulama, tetap insya Allah mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun puasanya puasa pengganti. Ya, yang penting jangan sampai kayak sudah sekarang masih belum selesai. Baik, ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan ayyaman ma'dudat laman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau kita bicara tentang ya orang-orang yang masih punya hutang, itu hanya buat 2 orang yang musafir dan orang yang sakit. Nah, kategori sakit ini yang sekarang ini semakin diperluas. Ya, mungkin nanti ke depannya ibu-ibu pas potong lagi masak langsung sakit berbuka. Kenapa? Tangan saya sakit kepotong. Bapak-bapak besok gatal-gatal garuk-garuk gitu ya, panuan. Oh, saya sakit panu, akhirnya berbuka. Saya khawatir ini lama-kelamaan semua jenis penyakit jadi penyebab orang tidak puasa. Nah, sekarang yang ada orang hamil tidak puasa. Kenapa? Rekomendasi dokter katanya nggak boleh puasa, nggak boleh sahur. Padahal ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya orang sahur itu tidak ada yang namanya ya dikatakan dalam kategori sakit. Kalau orang sakit emang bisa hamil. Ya, baik. Ya, atau mau contoh zaman sekarang nih, istri saya juga udah anak yang sebenarnya harusnya 8 ya, tapi yang ada 5, 4
tapi ya tetap dalam posisi saum dalam hamilnya. Jadi tidak ada istilah menyusui terus kita tidak puasa. Itu masalah pembiasaan diri kita dan juga pembiasaan untuk anak-anak kita. Makanya bapaknya jangan cuma ya istilahnya senang kalau istrinya hamil, tapi giliran istrinya hamil bantuin ya istri di rumah supaya sedang hamil tapi tetap bisa puasa. Ini kadang-kadang ya bapaknya malah asyik dengan teman-temannya ya sementara istrinya sibuk di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya ada alasan istrinya nggak puasa. Baik ya, jadi ini melunasi hutang tahun lalu itu adalah hal yang harus dilakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Makanya saya selalu tetap minta tarhib Ramadan untuk karyawan dan guru serta orang tua siswa itu adalah di bulan Rajab, paling lambat di bulan Sya'ban. Karena ini kalau disampaikan dekat-dekat Ramadan ini tidak bisa lagi dilakukan. Bagaimana menjadi yang terdekat? Ya, kalau masih ada sangkutan ya hutang di tahun yang lalu. Yang kedua, yaitu persiapan fisik, jiwa dan mental. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Endang ya. Ini. Jadi kalau kita bicara ya, tentang fisik dan mental, sekarang senang hari Sabtu masih ada nggak sih? Masih. Yang datang di absen kan? Di absen. Alhamdulillah kalau gitu. Atas visinya kelakuan. Ya. Baik, jadi gini, ini hadis dari Rasulullah SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Tadi dijelaskan ya di ayat yang dibaca oleh Ustaz Ian ya, bahwasanya seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, terus ya ibadah-ibadah yang lainnya disebutkan satu persatu. Tetapi ya di antara kalau kita bicara mana yang lebih baik dan mana yang baik, maka di sini ya hadisnya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif wa bi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Walaupun semuanya baik, tapi antara baik dengan yang lebih baik pilih yang mana? Pilih yang lebih baik. Maka daripada nantinya banyak yang kelebihan over timbangannya, sudahlah kita putusin aja saum Daudnya. Gimana? Hah? Ya, saum Daudnya tetapi tetap olahraganya. Ya dengan saum Daud tapi tetap olahraga gitu ya. Kalau memang belum mau di bulan Rajab tapi di bulan Sya'ban deh kita saum Daud gitu ya semuanya. Jadi enak tuh. Ya yang masaknya istirahat gitu kan. Ya. Baik. Nah ini ya Bapak dan Ibu yang diangkat oleh Subhanahu wa taala ya, maka dari itu kita perlu ya berupaya mulai dari sekarang agar nanti qiyamul lail kita nggak berat ya, agar saumnya nanti kita tidak berat. Ayo dari sekarang kita mulai ya sedikit demi sedikit untuk menurunkan ya yang berlebih tersebut. Makanya ada yang mau pergi haji ya biasanya ada istitoah. Ada istitoah ya, ada juga yang namanya sekarang itu istilahnya kebugaran, ada namanya tes kebugaran. Ya maka dari itu kalau Bapak dan Ibu yang ingin pergi haji tanpa catatan ya harus bugar badannya. Tapi yang tidak bugar badannya kayak saya ada istitoah dengan pendamping. Pendamping apa? Padahal istri saya selalu dampingin saya pergi haji, tapi nggak termasuk pendampingin itu. Namanya istitoah dengan pendamping obat. Ya, jadi ada istilah istitoah, ada pendamping lansia, ada istitoah dengan pendamping obat. Ya, jadi seperti itu. Atau ada pendamping resiko tinggi. Ya, jadi ada yang obat, ada yang macam-macam pendampingannya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ini ya persiapan fisik ya, dan jiwa dan mental itu yang memang semuanya juga kita harus persiapkan. Ya, lanjut. Nah, lalu yang berikutnya adalah perdalam ilmu dan pengetahuan agama. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian melakukan amal ibadah, akan tetapi amal ibadah tersebut tidak dianjurkan
Maka dari itu harus dipelajari ilmunya. Harus dipelajari ilmunya. Kayak tadi di bulan Rajab, ada yang memerintahkan atau yang biasa banyak di grup-grup WA, saum Rajab full 1 bulan. Ya, ada apa enggak di grup WA? Ada yang mengkhususkan hari-hari tertentu untuk saum di bulan Rajab, terutama tanggal 1 sampai dengan tanggal sekian dan seterusnya. Nah, coba dilihat dulu landasannya. Kalau landasannya benar, kerjakan. Tapi kalau landasannya tidak ada, apalagi hadisnya lemah, apalagi hadisnya dhaif, walaupun itu sudah ramai di grup-grup WhatsApp, ya tidak perlu dilakukan. Ya, kita lakukan saja yang sudah jelas-jelas saja, yaitu saum Senin, Kamis, saum Ayyamul Bid. Kalau kurang lagi saum Nabi Daud. Ya, dulu ada sahabat Rasulullah. Saya ingin sebenarnya kita ini kayak sahabat Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah termasuk sahabat-sahabat yang usianya ya 10 tahunan ketika Rasulullah masih hidup. Jadi belasan tahunan sampai dengan Rasulullah wafat. Maka salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah untuk saum sunnah Senin dan Kamis kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata dia, ya Rasulullah, itu mah terlalu kecil, terlalu ringan, terlalu gampang. Saya lebih kuat dari itu ya Rasulullah, tambahin lagi. Ini ditambahin lagi. Apa kata Rasulullah? Ya udah, saum Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan. Jadi tambah Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. Ya Rasulullah, masih kurang, kata dia. Itu masih terlalu gampang buat dia. Maka ditambah lagi ya Rasulullah, ditambah lagi dengan saum Nabi Daud. Ya, akhirnya betul dia kerjakan dengan semangat Abdullah bin Amr bin As ini. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia sudah tua, Rasulullah sudah tiada, baru dia merasakan, seandainya aku menerima rusak Rasulullah, tentu akan jauh lebih baik. Akhirnya ketika masanya sudah tua, dia pun kalau melewatkan saum Daud atau melewatkan Senin Kamis, kadang dia ganti di hari-hari yang lain. Nah itulah, kita beribadah harus disesuaikan juga dengan kemampuan kita, akan tetapi harus jujur dengan kemampuan kita tersebut. Jangan sedikit-sedikit sudah tidak bisa, tidak mengerti. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang banyak di antara kita luput dari kebaikan bulan suci Ramadan, luput dari mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar karena memang kita tidak maksimal untuk melaksanakannya. Lanjut. Berarti menahan diri. Nah ini ya, yang memang kadang kita masih sangat sulit ya untuk bisa melakukan saum seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena persiapan yang kurang maksimal. Ketika seseorang melakukan ibadah saum atau ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan, maka akhirnya cepat lelah. Kadang juga cepat emosi. Kadang-kadang juga cepat ya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Salah satu contohnya di hari pertama ketika saum di bulan suci Ramadan, kayaknya apapun yang dijual di pinggir jalan semuanya dibeli untuk berbuka puasa nanti. Betul kok betul? Kayaknya saum hanya memindahkan waktu. Ya, yang asalnya sarapan di pagi hari dipindah menjadi setelah maghrib. Yang asalnya makan siang di siang hari dipindah di waktu maghrib. Yang biasanya makan malamnya setelah isya dimajukan ke setelah maghrib. Maka ketika adzan dikumandangkan, semua dimakan dalam satu waktu. Nah itu, setelah semuanya masuk ke dalam perut, mana mungkin bisa melangkah lebih maju, mana mungkin bisa melangkah menjadi yang lebih baik. Bagaimana bisa berlari di bulan suci Ramadan untuk menjadi yang terdepan kalau semuanya dimakan dalam satu saat, sehingga membuat pencernaan kita bekerja keras untuk bisa menyelesaikan itu semua, sampai tidak bisa melakukan sholat isya berjamaah, tidak bisa melakukan sholat taraweh, bahkan bangun sahur pun berat banget, susah banget bangun sahur.
langsung tidak ya bersemangat. Kenapa? Air lautnya tidak lagi. Bukan itu masalahnya. Tidak bersemangatnya karena pencernaan kita belum selesai mencerna yang tadi dimakan pada saat berbuka. Kalau berbukanya dengan yang ringan-ringan saja, tentu saja kita akan menjadi terbiasa. Lebih baik insya Allah. Mudah-mudahan. Lanjut, karena sudah habis waktunya sebenarnya. Lalu yang membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Jadi kalau zaman dulu itu Ramadan itu memang menjadi sebuah kebahagiaan, tapi terjemahan orang sekarang Ramadan beda. Kadang-kadang hordeng pengen diganti, kursi pengen diganti, pengen diganti. Kalau orang dulu mah nggak begitu. Orang tua saya kalau mau lebaran itu nggak ada istilah gitu ya. Kalau sekedar karena rumah saya dulu dari bilik bambu, ngecat misalnya pakai kapur itu biasa, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang namanya sampai hordeng diganti, nggak pernah. Orang rumah saya nggak ada hordeng, jadi nggak pernah diganti gitu ya. Jadi kalau orang sekarang itu kadang gitu, mau lebaran pengen sofa diganti, ya hordeng diganti, macam-macam kue harus ada dan seterusnya. Padahal yang diperlukan adalah bagaimana membuat suasana di rumah, di lingkungan menjadi lebih bersemangat. Saya ingat untuk lingkungan kita membuat lampu obor di rumah dari bambu dan dikasih sumbu beberapa buah di setiap rumah harus bikin yang kayak gitu. Jadi ketika di bulan Ramadan orang berjalan di malam hari pulang dari salat taraweh, ketika melewati rumah orang maka ada cahaya yang dari lampu obor tersebut. Ya, karena memang dulu di rumah saya belum ada listrik, di kampung saya bukan di rumah saya, makanya kita pakainya seperti itu. Dulu juga nggak buat beli petasan, akhirnya dari bambu kita bikin dong gitu kan, pakai karbit gitu disubur, indah banget masa kecil dulu ya. Kalau sekarang mah dikit-dikit game, dikit-dikit TV dan ya. Lanjut yang berikutnya. Nah ini ya persiapan materi. Tadi saya nanya Ustaz Endang, sudah punya tabungan belum Ustaz Endang? Bilangnya apa? Punya sedikit. Ya rumahnya dekat, dia di Bogor, pulang kampungnya sedikit cukup. Tapi mungkin saja ya yang rumahnya di Jawa Timur tabungannya harus gede gitu ya buat beli tiket kereta atau beli tiket pesawat atau tiket bus gitu ya. Tapi sebenarnya ya ketika persiapan materi ini bukan untuk itu. Rasulullah SAW jihad setiap bulan, bahkan hampir tiada henti setiap bulan berjihad untuk mendapatkan ghanimah atau rampasan perang. Tapi bukan untuk pulang kampung. Rasulullah tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Rasulullah selama di Madinah pulang kampung ke Mekah di hari raya Idul Fitri. Apakah Rasulullah nggak punya tabungan? Jangan dikira istrinya ada 9, lalu memberi nafkahnya Rasulullah itu istri 9 itu untuk 1 tahun, masing-masing untuk 1 tahun. Bu, sama suami dikasih untuk kebutuhan berapa bulan? Sebulan aja kurang Ustaz. Makanya kalau ada nih yang kayak begini pengen punya istri lebih dari 1, istri 1 aja dikasih makannya kurang, udah pengen lebih dari 1. Kalau sudah bisa mencukupi mungkin untuk 1 tahun, tapi itu juga gak bagus juga kalau udah bisa aja. Setuju Bu? Setuju. Baik, lanjut. Ya, untuk apa saja nih persiapan materi itu? Yang pertama bersedekah, bukan pulang kampung. Pulang kampung juga sedekah, Ustaz kan nanti di kampung saya berinfak ke orang tua. Orang tua bukan infak, kewajiban. Ya, nanti ke tetangga, ke saudara dan seterusnya. Lanjut, bersedekah ya. Jadi kalau dipanjangin nanti panjang lagi. Yang kedua, nah, memberi makan orang yang saum. Ini ya, makanya nanti dapur Ramadan itu di Ummul Qura tetap buka. Buka atau tidak? Buka ya. Ya, masakannya kadang ada enggak? Udah dicobain. Ya, jadi ini memberi makan orang yang saum. Jadi kita ya, ketika punya tabungan banyak, peruntukannya jelas untuk apa gitu ya. Jangan tabungannya banyak tapi tadi hanya untuk ganti hordeng gitu ya, dan seterusnya. Lanjut yang berikutnya. Nah, ya menggabungkan puasa
dan sedekah. Nah ini luar biasa nih ya. Adalah sebuah keutamaan ketika kita sedang saum lalu bersedekah di bulan suci Ramadan lagi. Wow, pahalanya luar biasa. Yang kadang kita suka susah menggabungkannya di luar Ramadan. Ada pahala yang sangat besar ketika kita sedang saum di luar bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama bisa saum, lalu yang berikutnya bisa menjenguk orang sakit, bisa bersedekah, dan yang berikutnya adalah kita juga bisa mengantar, menyolatkan orang yang meninggal dan mengantarnya sampai ke kuburan. Itu luar biasa. Kalau bisa kita lakukan dalam satu hari yang sama di luar bulan suci Ramadan, itu hebat banget. Lalu yang berikutnya, ini yang saya tunggu-tunggu, alhamdulillah ya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih yang sudah ikut menyimak nasihat ini, umumnya untuk diri saya. Jadi kalau ada yang sama dengan kebutuhan saya dengan nasihat tadi, alhamdulillah. Kalau ada yang memang telah tahu dan sudah mengerti dan sudah melaksanakan, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita hidayah taufiknya untuk bisa bersemangat melangkah lebih maju, melangkah lebih baik agar menjadi terdepan di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah, jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Kiai Haji Ali Fikri LCMA yang telah memberikan pembekalan yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu, masuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuliasmi dari perwakilan SMP Ponorogo. Izin bertanya Ustaz, cara ganti puasa yang terlalu lama dan bagaimana kalau lupa harinya? Demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan puasa yang banyak atau sedikit nih? Banyak dan sudah lupa jumlah harinya. Kaitannya dengan tahun ini atau tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi? Tahun sebelumnya lagi. Kalau dengan tahun yang sebelumnya lagi, maka lebih baik beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha ya, untuk tidak mengulanginya kembali ya, dan berusaha memperbanyak saum sunnah di hari-hari sekarang ini sebagai pengganti di mana kita tidak mengetahui berapa jumlah ya pernah memiliki dari kekurangan-kekurangan saum yang sebelumnya. Artinya bahwa saum sunnah akan menjadi penambal ya dari kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita di masa-masa yang lalu ya, walaupun itu tidak berlaku bagi yang sengaja. Nah, jadi bagi yang sengaja tidak berlaku, karena bagi yang dengan sengaja tidak berpuasa dan sengaja tidak mau membayar dan sengaja padahal dia sudah mengerti ya aturan mainnya, maka itu hanya bisanya dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dimudahkan untuk melakukan saum sunnah sebanyak-banyaknya, tetapi jangan melewati dari yang disunahkan. Misalnya pingin saum Rajab secara 1 bulan, tidak boleh. Atau saum Syaban juga 1 bulan, tidak boleh. Tapi kalau lebih banyak puasa daripada tidaknya, boleh, karena memang Rasulullah pun melakukannya seperti itu. Jadi antara semangat kita untuk menutupi, misalnya kita pernah melakukan kesalahan pada kesempatan-kesempatan di tahun-tahun yang lalu, maka jangan sampai dalam kita menggantinya juga dengan ya ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena setahu saya yang dinamakan qadha adalah yang memang di tahun berjalan, bukan di tahun yang sudah lampau.
Jadi seperti itu. Untuk yang sudah lampau perbanyak saum sunnah saja. Itu jawaban dari saya. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Bu Yuli, pemaparan dari Ustaz Ali. Berikutnya pertanyaan yang kedua, mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir. Tidak ada. Sepertinya pertanyaan dari Bu Yuli mewakili dari yang lain ya, seperti itu. Baik, tanpa terasa Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama hingga kita berada di penghujung acara. Mudah-mudahan acara pada hari ini membawa keberkahan kepada kita dan kita lebih semangat, lebih siap untuk mengisi sebagai mengawali ibadah Ramadan di bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah hiasi hari-hari kita dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup acara pada Tahrik Ramadan Yayasan Ummul Qura Depok pada hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama Pak Fauzan sebagai pemandu acara pada pagi hari ini mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.